Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam pemirsa. Di tengah pandemi ini, selain menerapkan protokol kesehatan inovatif di segala bidang pun menjadi keharusan untuk dapat bertahan. Seperti halnya para petani hidroponik di kawasan Cilacap. Apa saja yang mereka lakukan? Kita akan berbincang dengan Bapak Haji Rosim Nur Zamzam. Beliau adalah Ketua Petani Hortikultura Cilacap. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Pak Haji Rosim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini ya baik-baik saja. Baik, Pak Rosim, ini di awal tadi sudah digambar bahwa di tayangan menjelaskan banyaknya tanaman-tanaman yang dibudidayakan seperti tanaman hidroponik. Bisa Anda jelaskan seperti apa di sana untuk perkembangannya? Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Berkat kerjasama petani hortikultura Kabupaten Cilacap dengan dinas terkait dinas pertanian dan didukung oleh Bupati Cilacap juga, alhamdulillah petani hortikultura Kabupaten Cilacap semakin kesini semakin maju, karena sekarang di musim pandemi kami membuat yang unik-unik. Sepertinya sekarang kami mencoba tanaman hidroponik bersama komunitas petani hortikultura Kabupaten Cilacap. Baik, berarti ini sangat disupport juga oleh pemerintah daerah ya? Ya, alhamdulillah. Bukan di-support lagi, kami sekarang malah kedodoran karena kekurangan barang pasokan ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah hidroponik yang ada di Kabupaten Cilacap ini di wilayah Kampung Naga, Desa Majingkelak, Kecamatan Kabupaten Cilacap, sekarang lagi viral dan disegani oleh para pelanggan. Bahkan karena kami ini berprogram di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Bupati Cilacap, kami memiliki satu wadah, yaitu wadahnya Lapak Petani. Lapak Petani adalah suatu wadah untuk petani menjual barangnya sendiri. Alhamdulillah, untuk hidroponik ini tidak usah dijual ke pasar, datang langsung ke lokasi langsung. Alhamdulillah. Baik, artinya hidroponik ini sangat diminati oleh para orang-orang yang sangat menyukai sayur-sayuran ya, seperti itu Pak. Lalu bagaimana perawatannya Pak untuk tanaman hidroponik ini? Apakah cukup sulit? Alhamdulillah untuk hidroponik kategori sayuran yang paling gampang. Kategori gampang karena daripada ditanam di tanah dan di hidroponik memakai air dan pralon, itu pertumbuhannya lebih cepat dan aman. Bahkan hidroponik adalah yang digalakkan oleh pemerintah karena kita lagi istilahnya menjauhkan dari segi apa yang namanya kimia. Karena hidroponik itu asli kita bikin yang sayuran segar. Baik, untuk jenis tanamannya apa saja ini Pak Rosim? Ini yang lagi ditanam sekarang ada pakcoy, ada selada, ada cosin, dan ada bayam. Itu seperti itu yang sekarang lagi digalakan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menambah komoditi-komoditi yang akan ditanam di hidroponik itu. Baik, nah biasanya untuk persiapan dalam mengelola maupun sebelum menanam dari tanaman hidroponik ini, apa saja yang perlu dipersiapkan Pak? Ya, pertama kami persiapkan lahan lokasi yang istilahnya yang harus di daerah yang tidak istilahnya sinar mataharinya full. Karena hidroponik rentang, kalau kita gelap itu hidroponik itu tidak bagus. Jadi pertama kita sediakan anjungan kayak pralon. Kita bikin pralon, kita sediakan air karena hidroponik itu dengan airnya itu harus standar seimbang gitu nih. Jadi pralon yang nomor pertama itu anjungan bambu, itu seperti itu awal-awalnya itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak untuk beberapa jenis tanaman dari mulai ditanam hingga bisa dijual seperti itu atau bisa diambil untuk dijual, itu butuh proses berapa lama untuk waktunya Pak? Iya, itu awalnya kita itu cari busa ya, busa yang kecil-kecil kita iris 2 cm, kita bolongin ya, kita masukin bijinya. Itu dalam awal pertama itu biji-bijinya dimasukin dulu di hijau persemaian. Di persemaian masih di rumah, dikasih tatakan. Ya udah gitu kita menjelang 5 hari
kita baru dipindah ke tempat kedua. Baru di tempat kedua, kita belum masuk ke Pralon. Kita langkah untuk 10 hari, kita baru pindah ke Pralon. Jadi udah 10 hari kita ke Pralon gitu. Karena dari awal penanaman itu sampai dipanen itu hampir 15 sampai 20 hari. Nggak lama. Baik, berarti sedikit lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan seperti tanah atau mungkin konvensional seperti biasanya ya Pak ya? Iya, lebih cepat sekali. Dan bahkan kategori makanya lagi dikembangkan ini lebih gampang gitu. Baik, nah yang biasanya paling banyak diminati jenis tumbuhan jenis apa saja ini Pak? Atau mungkin yang paling laku ini? Oh iya ini selada. Ini selada, alhamdulillah selada itu kedodoran. Ini pesanan-pesanan kemarin ada pesanan malah banyak, malah selada yang cepat habis. Waktu 14-15 hari udah habis, padahal waktunya 20 hari harus dijualnya. Tapi 15 hari udah pada dijemput langsung sama pembeli. Kayak seperti itu. Baik, nah kalau mungkin bisa sedikit dijelaskan juga Pak, seperti apa untuk para petani hortikultura yang ada di Cilacap di daerah sana? Tentunya tidak hanya hidroponik saja, ada apa saja di sana Pak? Ya alhamdulillahirabbil alamin, ini saya selaku Ketua Petani Hortikultura Cilacap, alhamdulillah adanya kegiatan ini, maka saya akan memberitahukan kepada petani hortikultura bahwa di Kabupaten Cilacap kami mempunyai binaan-binaan, petani-petani binaan, karena PHC yang petani hortikultura Cilacap itu membawahi kelompok-kelompok dan gokoptan. Di saya itu sekarang lagi tenar yang namanya cabai merah satu. Yang kedua kami itu naga, buah naga. Yang ketiga kami jamu kristal, belimbing madu, melon golden, dan Ganul California. Itu adalah ikonnya Kabupaten Cilacap itu. Jadi yang sekarang yang mau dibawahi oleh petani hortikultura Kabupaten Cilacap itu seperti itu. Tapi karena yang namanya hortikultura itu buah dan sayur, makanya kita fokus di sayur dan buah-buahan. Dan tentunya dari khas-khas tersebut membuat ekonomi masyarakat semakin meningkat dari tanaman-tanaman khas yang ada ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah, ini untuk musim kemarin, di musim pandemi ini, alhamdulillah untuk petani cabai merah di kawasan Kabupaten Cilacap bagian barat, ini di daerah asli kampungnya ya, Kampung Parugon, Kecamatan Wanerja. Musim kemarin untuk satu kelompok aja kemarin keluar cabai merah 300 ton. Alhamdulillah itu di musim pandemi dengan harga kisaran 25-30 ribu. Alhamdulillah. Berarti pandemi tidak menyurutkan semangat untuk tetap bertani dari teman-teman khususnya para petani yang ada di Cilacap? Ya, di musim pandemi mungkin untuk para petani untuk musim pandemi tidak begitu terasa karena kami tinggalnya di perkebunan. Jadi mungkin menjauh dari tempat-tempat keramaian. Baik, lalu seperti apa ini ke depannya selain dari tanaman-tanaman hidroponik, dan juga hortikultura yang ada di sana? Apa program ke depannya yang mungkin akan terus digiatkan untuk teman-teman yang ada di Cilacap, Pak Rosim? Ya ke depan ini saya untuk sama teman-teman petani hortikultura lagi menggagas. Yang namanya menggagas, kami sekarang lagi mengelola lagi persiapan menanam melon golden. Melon golden, alhamdulillah di daerah Cilacap bagian barat itu sekarang bagus, ditanam itu bagus, alhamdulillah buahnya manis. Jadi kami itu petani-petani hortikultura itu lagi mengembangkan, mencoba untuk bahkan jadi produk hortikultura Kabupaten Cilacap itu jangan sampai kita itu kalah saing dengan petani-petani yang lain. Karena ketika kita bersatu, mudah-mudahan satu dari yang satu kita saling membantu di bidang ilmunya seperti itu. Baik, terakhir Pak Rosim, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para petani hortikultura Cilacap khususnya ini agar tetap semangat dalam berusaha tentunya dalam bertani karena seperti yang disampaikan ini membantu perekonomian di setiap masyarakat tentunya. Ya, saya bilang kepada teman-teman petani hortikultura Kabupaten Cilacap, ayo kita bertani. Karena petani adalah tulang punggungnya negara. Petani adalah yang sekarang petani zaman sekarang beda dengan petani zaman dulu.
Yuk kita jangan malu bertani. Yuk kita apa aja sekarang bisa ditanam. Karena bumi Indonesia, bumi Cilacap adalah yang paling subur. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Bupati yang telah menyepot Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, khususnya petani hortikultura. Dia telah menyepot bahwa petani telah maju. Dan kami berjalan dengan lapak petani. Lapak petani adalah satu wadah untuk penjualan para petani langsung. Jadi dia menjual, dia menanam, dia menjual, dan untungnya untuk dia sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji Rosim Nur Zamzam, Ketua Petani Hortikultura Cilacap. Terima kasih atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Sehat selalu Pak. Amin, amin, amin. Selamat malam, Assalamualaikum.